Namo Sangya Adi Budaya, Namo Budaya semua. Perkenalkan, nama saya Desi Francisca dengan NPM 2542116, yang dimana sekarang saya akan menceritakan rangkuman dari kelahiran kembali dan juga karma. Karma bukan hanya perbuatan, karma adalah niat di balik perbuatan itu. Setiap tindakan yang kita lakukan dengan kesadaran akan meninggalkan jejak di batin kita. Jejak inilah pada saatnya akan membentuk karakter dan kebiasaan dalam pengalaman hidup kita. Karma terbagi menjadi 3, yaitu karma pikiran yang muncul dari keinginan, niat buruk maupun baik. Karma ucapan, kata-kata, melalui kata-kata, atau berbohong ataupun berkata kasar. Karma dalam perbuatan, yaitu melakukan tindakan secara fisik, yaitu menolong, menyakiti, ataupun lain sebagainya. Perbuatan hidup selalu dimulai dari 3 hal tersebut. Karma tidak selalu berbuah. Nah, teman-teman, di sini karma itu tidak selalu langsung dapat. Setelah kita melakukan suatu tindakan langsung dapat karmanya, itu enggak. Cara karma berbuah itu ada beberapa jenis. Ada karma yang langsung terasa pada saat itu juga. Ada karma juga yang baru muncul di kehidupan berikutnya. Ada juga karma yang berbuah setelah beberapa kehidupan. Dan ada juga karma yang tidak sempat berbuah karena kondisi yang tidak mendukung, yang kita bisa kategorikan ya udah hangus aja gitu. Karena itu hidup kita sekarang bukan hanya tentang hasil karma, tetapi tergantung dari karma dari masa lalu. Karena itu hidup kita sekarang bukan dari hasil dari karma yang sudah kita perbuat, tapi tergabung menjadi karma dari masa lalu, pilihan yang kita ambil pada saat ini, lingkungan kita sekitar, keadaan alam atau visi yang tidak bisa kita hindari. Jadi tidak tepat kalau kita menyimpulkan bahwa semua penderitaan itu dari karma kita yang sudah pernah kita berbuat, yang pernah kita lakukan pada zaman dulu, dalam kehidupan kita yang di masa lalu. Dan kita akan masuk ke dalam bagaimana kelahiran kembali itu terjadi. Setelah tubuh berhenti berfungsi, kesadaran kita tidak hilang begitu aja. Kesadaran akan bergerak mencari keadaan yang baru yang cocok dengan energinya. Kondisi batin saat menjelang kematian sangat berpengaruh. Apa yang muncul di pikiran terakhir itu biasanya kebiasaan yang paling sering kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bila seseorang akrab dengan kebajikan, maka akan muncullah pikiran-pikiran baik sebelum kita meninggal. Bila seseorang terbiasa dengan kebencian, maka yang muncul itu adalah gambaran yang buruk. Kualitas batin kita sangat menentukan hidup kita di masa yang akan datang. Ada 6 alam kelahiran menurut agama Buddha yang kita tahu, yaitu alam neraka, alam hantu, alam binatang, alam manusia, alam asura, dan juga alam dewa. Setiap alam memiliki tingkat kebahagiaan dan penderitaan yang berbeda-beda ya teman-teman. Kita bisa terlahir di alam mana saja tergantung dengan apa yang sudah kita perbuat. Mengapa kita terlahir dalam kondisi yang berbeda-beda? Ada yang mampu, ada yang kurang mampu, ada yang bahagia, ada yang tidak bahagia, ada aja gitu masalahnya. Kelahiran itu keluarga yang kita dapatkan di kehidupan kita sekarang itu ada perbuatan dari karma kita sendiri. Apa yang sudah kita perbuat dari kehidupan kita sebelumnya, nah, di masa yang akan datang itulah yang kita dapatkan, dan itulah yang harus kita jalankan dalam kehidupan kita. Lahir dalam kondisi tidak mampu ataupun sebagainya, itu tuh tergantung dari karma yang kita perbuat. Dan kita juga tidak bisa memilih. Jadi, di kehidupan yang saat ini, yang sudah Tuhan berikan kepada kita, kita akan jalani sebaik-baik mungkin. Kita perbanyak perbuatan baik agar di kehidupan kita selanjutnya itu akan juga berbuah yang baik. Jadi ada cara untuk menghadapi karma buruk yang sudah kita pernah lakukan. Dalam agama Buddha tidak diajarkan kita untuk let go. Ada juga cara kita untuk menghadapi karma buruk yang sudah pernah kita lalui, yaitu menyadari kondisi yang sedang terjadi, menerima tanpa menambah penderitaan ataupun kita mengeluh tentang apa yang sudah terjadi dalam kehidupan kita, memperbaiki diri, melakukan tindakan yang baik, pikiran yang baik, menghindari kebiasaan yang lama.
yang dimana kita menciptakan karma-karma buruk yang pernah sudah kita lakukan. Dengan cara ini karma buruk tidak bertambah besar, dan dengan cara kita banyak berbuat baik, banyak melakukan tindakan yang benar, karma buruk kita yang lama akan surut lah, ibaratnya akan hilang. Dan juga bagaimana sih cara kita menghasilkan karma yang baik? Di sini saya akan menjelaskan karma yang baik tidak harus dalam hal yang besar. Justru tindakan yang kecil seperti menolong orang-orang, berbicara dengan lembut, tidak menyakiti orang, itu sudah cukup dalam istilahnya berkarma baik, melakukan karma baik. Mengembangkan cinta kasih, yaitu tidak menyakiti orang tua kita, orang sekitar, dan juga rutinlah beribadah ke tempat yang seharusnya. Ya, seperti kita juga beribadah setiap minggu ya ke vihara. Dan inti dari ajaran karma yaitu pada akhirnya semua ini akan mengarah pada satu pemahaman. Kita adalah pemilik dari karma kita sendiri. Apa yang sudah kita perbuat di masa lalu itu akan berbuah juga pada diri kita nanti. Jadi berbaik-baiklah dan menjaga sikap saat melakukan apapun. Pikirkan semua hal yang akan kita lakukan. Sekian dari presentasi ataupun penjelasan dari saya. Apabila ada yang salah, mohon maaf bila ada yang salah. Sekian, terima kasih. Nama saya Adi Budaya, Namo Buddhaya.